Selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang decoder. Apa itu decoder? Decoder merupakan salah satu sebuah alat yang dimanfaatkan untuk mengembalikan sebuah proses decoding sehingga membuat kita bisa menerima informasi yang asli. Decoder juga bisa didefinisikan sebagai serangkaian logika yang berguna untuk menerima masukan atau input binar dan kemudian mengaktifkan salah satu output dengan berdasarkan ukuran pada binar tersebut. Berapa rangkaian yang menggunakan decoder? Yang mungkin seringkali Anda ketahui, yakni decoder dengan rangkaian 3x8 atau 3 bit 8 output line, 4x16 atau 4 output 16 line. Decoder yang berjenis BCD itu 7 segmen dengan 4 bit input dan 8 output line. Dan juga decoder berjenis BCD itu desimal yang memiliki 4 bit input dan juga 10 output line. Rangkaian decoder, ini rangkaiannya. 1. Fungsi decoder. Sekarang kita akan beralih membahas mengenai fungsi dari decoder. Seperti saya sudah kami jelaskan bahwa dengan adanya decoder maka Anda akan lebih mudah di dalam menyalakan segmen. Dengan menggunakan decoder maka waktu menyalakan segmen tidak membutuhkan waktu yang lama. Dengan begitu maka Anda bisa menghemat waktu Anda. Ini gambarnya. Lihat. Dua tujuan decoder. Digunakan sebagai dekompresor, yakni mengubah data terkompresi seperti gambar di video dalam bentuk dekompresi. Decoder juga digunakan sebagai rangkaian elektronik yang mengubah instruksi komputer menjadi sinyal kontrol CPU. Ini gambarnya. 3. Jenis decoder. Ada 3 jenis decoder, yakni yang pertama decoder binar 2/4 decoder. Binar 2/4 memiliki 2 input binar dan 4 output berkode. Diagram blok dan diagram rangkaian ditujukan pada gambar di bawah ini. A dan B adalah 2 input dan output yang menghasilkan adalah satu dari kedua input tersebut. Ini rangkaian jenis yang pertama ya, yang tadi aku bilang tadi itu. Sekarang dilanjutkan dengan teman aku. Oke, baik, saya akan menjelaskannya. Decoder bertingkat, decoder binar dapat ditumpuk bersama untuk membentuk penjelasan decoder yang lebih besar. Menggunakan 2 decoder, 2 input, 4 decoder input dapat dibangun dengan menggabungkan satu sama yang lain. Demikian pula dengan menggabungkan 2 decoder 3/8. Decoder binar 4 ke 16 dan seterusnya dapat dibangun. Next. Next. Nah, ini contoh-contoh rangkaian jenis kedua. 3. Decoder dengan output yang sedikit sebelumnya kita telah mempelajari bahwa decoder memiliki output sebanyak 2N. Tapi pada praktiknya terdapat beberapa aplikasi yang menggunakan output yang sedikit. Tentu saja hal ini bisa terjadi karena sesuai kebutuhan dari aplikasi tersebut. 4. Aplikasi atau kegunaan decoder. Di tiap komunikasi nirkabel, keamanan data ialah salah satu fokus utama. Alat ini dirancang untuk memberikan keamanan pada komunikasi data dengan membangun enkripsi, standar, dan algoritma deskripsi
Alat ini digunakan dalam sistem audio untuk mengubah audio analog menjadi digital. Alat ini digunakan sebagai dekompresor, yaitu untuk mengubah data terkompresi seperti gambar dan video ke dalam bentuk dekompresi. Alat ini juga bisa digunakan sebagai rangkaian elektronik yang mengubah instruksi komputer menjadi sinyal kontrol CPU. 5. Kesimpulan. Decoder merupakan alat yang dipakai untuk dapat mengembalikan proses encoding sehingga dapat menerima informasi aslinya. Alat ini juga bisa dapat diartikan sebagai rangkaian logika yang ditugaskan untuk menerima input biner dan mengartikan salah satu output sesuai dengan urutan biner tersebut. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan saya Kastayut dan di sini saya akan menjelaskan mengenai teori encoder. Oke, ayo next Yoko. Jadi encoder adalah rangkaian yang berfungsi untuk mengkodekan data input menjadi data bilangan dengan format tertentu. Encoder dalam rangkaian digital adalah rangkaian kombinasi gerbang digital yang memiliki input banyak dalam bentuk line input dan memiliki output sedikit dalam format bilangan biner. Selanjutnya ya, Bu. Encoder akan mengkodekan setiap jalur input yang aktif menjadi kode bilangan biner. Dalam teori digital, banyak ditemukan istilah encoder seperti decimal to BCD encoder, yang berarti rangkaian digital yang berfungsi untuk mengkodekan line input dengan jumlah line input desimal dari 0 sampai 9 menjadi kode bilangan biner 4 bit BCD atau binary coded decimal atau 8 line to 3 line encoder, yang berarti rangkaian encoder dengan input 8 line dan output 3 line. Nah, itu ada contoh dari encoder contoh ini adalah encoder desimal ke BCD. Oke, next, Yoko. Tujuan spesifikasi dari encoder. Jadi yang pertama yaitu membuat tabel kebenaran terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua yaitu membuat persamaan logika encoder yang diinginkan pada tabel kebenaran menggunakan keymap. Dan langkah ketiga adalah merealisasikan persamaan logika encoder ke dalam bentuk rangkaian gerbang logika digital. Next, Yoko. Nah, jadi ini ada contohnya. Jadi di sebelah kiri ini kita membuat tabel kebenarannya dulu. Kemudian yang di sebelah kanan yaitu keymap-nya. Oke, next. Yoko. Bisa next ya. Halo. Jadi untuk penjelasan dari encoder ini, rangkaian encoder di atas merupakan implementasi dari tabel kebenaran dan persamaan logika encoder desimal ke BCD. Jalur input X0 tidak dihubung ke rangkaian karena alasan efisiensi komponen. Hal ini karena apabila input X0 ditekan, maka tidak akan mengubah nilai output, yaitu output tetap nilai BCD 0. Rangkaian encoder di atas hanya akan bekerja dengan baik apabila hanya satu jalur input saja yang mendapat input. Hal ini karena rangkaian encoder di atas bukan didesain sebagai priority encoder. Sebuah priority encoder adalah rangkaian encoder yang mempunyai fungsi prioritas. Operasi dari rangkaian priority encoder yaitu jika ada 2 lebih input bernilai I pada saat yang sama.
maka input yang mempunyai prioritas tertinggi yang akan diambil. Nah, sekian presentasi dari saya.